Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha menguasai rizki dan seluruh hidup kita. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga di akhir zaman. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, hutang adalah beban jiwa. Hutang bisa membuat seseorang menjadi sempit dadanya, tidurnya menjadi gelisah, dan hatinya menjadi tidak tenang, pikirannya menjadi kacau, dan bisa menyebabkan hubungan dengan keluarga menjadi berat. Bahkan Nabi sendiri berlindung dari beratnya hutang. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari lilitan hutang. Kenapa Nabi sampai meminta perlindungan dari hutang? Karena hutang tidak hanya mengenai urusan dunia. Hutang sejatinya merupakan urusan akhirat. Jika seseorang wafat dalam keadaan masih menanggung hutang yang tidak ia lunasi semasa hidupnya, maka ia akan ditahan hisabnya sampai hutang itu diselesaikan, sampai ahli warisnya mampu menyelesaikan hutang dari si mayit. Selama hutang itu belum diselesaikan, maka dia akan ditahan hisabnya. Saudaraku sekalian, Islam tidak melarang kita untuk berhutang, tetapi Islam mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk melunasi hutang. Demikian pula cara memperbaiki hati dan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan semakin dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah sendiri yang melunaskannya. Allah sendiri yang akan melunasi hutangnya, karena Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Allah akan membantunya dalam melunasi hutangnya. Sahabatku sekalian, yakini bahwa Allah lah yang meluaskan rizki. Rizki bukan datang dari usaha kita, bukan. Rizki sejatinya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berusaha untuk berikhtiar, sehingga usaha kita, ikhtiar kita hanyalah merupakan perantara, hanyalah merupakan sebab kita mendatangkan rizki, kita memperoleh rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, yang artinya tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini kecuali Allah lah yang menjamin rizkinya. Jadi sahabatku sekalian, kalau engkau merasa sempit
dadamu karena hutang, maka dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang menguasai rizki, Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu, Allah lah yang akan melunaskan hutang kita. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada doa yang pernah diajarkan oleh Nabi kita kepada Mu'adz bin Jabal. Nabi pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, seandainya engkau memiliki hutang sebesar gunung Uhud sekalipun, Allah akan melunaskannya." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Rasulullah SAW mengajarkan doa ini kepada Mu'adz bin Jabal. Mari kita simak, sahabatku sekalian. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti man tasha minhuma wa tamna'u man tasha irhamni rahmatan tuhnini biha an rahmati man siwa. Yang artinya, wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, Kau berikan kerajaan kepada orang yang Kau kehendaki, dan Kau cabut kerajaan dari orang yang Kau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Kau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Kaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau yang maha pengasih di dunia dan akhirat, dan yang maha penyayang di dua negeri tersebut. Kau memberi dari keduanya kepada orang yang Kau kehendaki, dan Kau cegah orang yang Kau kehendaki. Kasihilah aku dengan rahmat-Mu, di mana Engkau jadikan aku cukup dengannya, dengan tidak membutuhkan kasih sayang dari siapapun selain Engkau. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacalah doa ini, rutinkan doa ini. Sahabatku bisa baca setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib, terus kita baca doa ini, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memiliki segala kekuasaan menjadikan kita cukup, sehingga kita mampu melunasi hutang kita. Sahabatku sekalian, ada doa lain yang juga sering bisa kita panjatkan untuk melunasi hutang kita. Doa ini pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang budak Mukatab yang hutangnya besar, hingga budak tersebut tidak mampu untuk melunasi. Maka Rasulullah mengajarkan doa ini. Kita hafalkan, kita pahami maknanya, dan kita lantunkan doa ini, sahabatku sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan kita dengan sesuatu yang halal. Allahumma kfini bihalalikan haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang artinya, ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Cukupkan aku dengan karunia-Mu
sehingga aku tidak bergantung pada selainmu. Jadi sahabatku sekalian, ini doa yang mampu menata hati kita agar kita tidak mencari jalan yang haram, agar kita menjauhkan dari jalan yang haram dalam mendapatkan harta, baik itu dari jalan yang riba, dari jalan menipu orang lain, dari jalan kita mendapatkan suap dan lain sebagainya, dari banyak jalan-jalan yang haram. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jalan-jalan yang haram tadi. Kemudian doa ini juga mengajarkan kita agar kita tidak pernah bergantung kepada manusia sekalipun. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh bergantung pada atasan kita. Kita tidak boleh bergantung pada saudara kita. Kita tidak boleh bergantung pada tetangga kita. Kita hanya bergantung pada Allah. Gantungkan semua keinginan kita, semua doa kita, semua permohonan kita, semua keinginan kita, permintaan kita agar Allah melunasi hutang kita, semuanya gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula doa ini, sahabatku, mengajarkan kita, menata hati kita agar rizki datang dari arah yang Allah ridhoi, bukan datang dari jalan yang diridhoi atau jalan yang disenangi oleh syaitan. Sahabatku sekalian, kita juga perlu untuk belajar mengenai doa yang lain. Ketika kita menjelang tidur, kita bisa membaca doa ini agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam melunasi hutang. Jika akan tidur, miring ke kanan, lalu kita baca doa ini, sahabatku. Mari kita simak doanya. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim, Rabbana wa rabba kulli syai' falikul habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injil wal furqan, a'udzu bika min syarri kulli syai' anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai', iqdi anna dain wa aghnina minal faqri. Yang artinya, ya Allah, Rabb yang menguasai langit yang 7, Rabb yang menguasai arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, Rabb yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, Rabb yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau memegang ubun-ubunnya. Ya Allah, engkaulah yang awal, sebelummu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang terakhir, setelahmu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang lahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Engkaulah yang batin, tidak ada sesuatu yang luput darimu. Lunasilah hutang kami, dan berilah kami kekayaan atau kecukupan hingga terlepas dari kefakiran. Sahabatku sekalian, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa hutang dalam hadis tersebut termasuk di dalamnya adalah kewajiban seseorang kepada manusia yang lain, yang intinya bahwa semua kewajiban kita, termasuk kewajiban kita kepada Allah dan juga kewajiban kita kepada seluruh makhluk, termasuk di dalamnya adalah hutang. Ya, dalam hadis ini diajarkan sebelum tidur
kita berbaring pada sisi kanan dan kita doakan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan mengangkat kesulitan yang ada. Sahabatku sekalian, ada rahasia besar yang bisa mempercepat terkabulnya doa. Yang pertama, makan dari sesuatu yang halal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim." Waqala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razzaqnakum. Summa zakara rajul yutilu safar ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabulah. Kata Rasulullah SAW, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib, dari yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang Dia perintahkan kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, yang halal, dan kerjakanlah amal solih. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rizki yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepadamu. Kemudian Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan yang jauh sehingga rambutnya kusut, masai, dan berdebu. Orang itu lantas mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya juga dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Mengenai hadis ini, Ibnu Rajab menjelaskan, selama seseorang mengonsumsi makanan yang halal, maka amalan solihnya mudah diterima, termasuk doa permohonan apapun yang merupakan bagian dari amal solih, maka akan mudah diterima. Adapun bila makanan tidak halal yang dia konsumsi, maka sudah barang tentu amalan tersebut tidak diterima, doanya tidak akan diterima. Sahabatku sekalian, maka dari hadis ini kita harus meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kita stop riba, kita tinggalkan segala perkara suap. Jangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Jangan mengambil hak orang lain. Yang intinya kita perbaiki sumber penghasilan kita. Karena apabila rizki yang kita peroleh itu dari sumber yang halal, maka doa kita akan naik ke langit dan Allah akan mengijabahi doa kita. Sahabatku sekalian, ada waktu yang paling mustajab yang bisa kita lakukan, yang bisa kita panjatkan ketika kita berdoa di waktu mustajab tersebut, agar Allah Subhanahu wa taala melunasi hutang kita. Waktu tersebut adalah sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
hal min sa'ilin fa'utiyah. Adakah hamba yang meminta, akan aku kabulkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka sahabatku sekalian, bagi sahabat yang masih menanggung hutang, yang masih memiliki hutang, yang menyempitkan dadanya, yuk segera kita biasakan untuk bangun di sepertiga malam. Kita bangun, kita sholat tahajud, kita lantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti doa tadi yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma fini bihalikan haramik wa aghni bifadlika amman siwak. Doa yang lain, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla idza syi'ta. Dan doa-doa yang lain, ya. Sehingga dengan demikian, ya, kita memanfaatkan waktu-waktu yang paling mustajab untuk dikabulkannya doa kita. Selain itu sahabatku, sedekah sejatinya, sedekah itu bukan mengurangi harta, tetapi sedekah itu akan membuka pintu-pintu langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh. Apa yang kalian keluarkan, apa yang kalian sedekahkan, Allah akan menggantinya. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak membiarkan engkau berjuang sendirian. Jika engkau berniat melunasi hutang dengan jujur dan sungguh-sungguh, maka Allah sendiri yang akan menolongmu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berniat melunasi hutangnya, maka Allah akan melunaskannya untuknya. Bahkan jika hutangmu sebesar gunung Uhud, Allah lah yang maha mampu untuk melunasi hutang kita, untuk melunaskan hutang kita. Maka tenanglah wahai sahabatku, tenang. Terus berdoa, terus kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu yang bersamaan kita perbaiki hati kita, kita tata hati kita, kemudian kita cari, kita ikhtiar untuk mendapatkan penghasilan, untuk mendapatkan sesuatu yang halal. Kita ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Kemudian kita perbanyak sujud, kita perbanyak sholat tahajud di waktu mustajab, waktu sepertiga malam. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.